Sahabat TKB TV, jumpa kembali pada saat ini program Warung Teologi dan Refleksi Iman. Program Warung Teologi dan Refleksi Iman ini kami persembahkan sebagai media, sebagai sarana bagi para sahabat kita mendiskusikan berbagai macam isu yang tengah mengemuka di ruang publik kita dan kita hendak ingin meresponsnya secara khusus dalam terang iman Kristen. Para sahabat, saya Pendeta Santiani Manurung, saya sebagai pelayan warung, sebagai penjaga warung, dan belakangan ini kita mendengar cukup banyak, ya, malah sangat banyak dalam waktu yang cukup dekat mengenai penyegelan tempat ibadah di beberapa daerah di Indonesia. Padahal di atas kertas, konstitusi menjamin bukan saja kebebasan bagi kita beragama, tetapi juga kebebasan untuk mengekspresikan apa yang kita yakini. Agama yang kita yakini yaitu untuk beribadah. Pada episode kali ini kita akan mendiskusikan kira-kira apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi problem ketika di atas kertas konstitusi menjamin kita bukan saja kebebasan kita beragama, melainkan juga kebebasan kita beribadah. Namun pada faktanya ada begitu banyak kasus yang tidak mendukung konstitusi yang menjamin kita untuk mengekspresikan keyakinan kita beragama, yaitu beribadah di tengah-tengah bangsa ini. Dan untuk mendiskusikan mengenai isu itu, di bawah judul Toleransi dan Kebebasan Beribadah di Indonesia, telah hadir di studio dan saya mau sapa Bapak Pendeta Mungki Asasmita. Salam jumpa Pak Pendeta Mungki. Salam jumpa juga Bu Santi. Pak Pendeta Mungki biasanya kita lihat di layar, akrabnya di program Ngulik Alkitab. Ya. Tetapi pada episode kali ini di program Warung Teologi dan Refleksi Iman. Seperti di awal tadi saya sudah sampaikan ya kepada para sahabat dan juga Pak Pendeta Mungki pasti juga mengetahui ya. Belakangan ini begitu banyak kasus pelarangan beribadah, penyegelan tempat ibadah di beberapa daerah di Indonesia. Kasus-kasus ini mengapa masih terus terjadi? Padahal faktanya konstitusi kita menjamin kita untuk beribadah. Dan yang paling penting adalah dengan fakta ini bagaimana kita seharusnya memberi respon sebagai orang-orang Kristiani. Kita mau apa nih? Kita mau lawan, kita mau cari jalan lain. Kalau mau cari jalan lainnya juga cari jalan seperti apa. Pada segmen yang pertama ini Pak Pendeta Mungki saya mau mengawali dengan ketika kita melihat ada kasus penghentian ibadah atau penutupan gereja, yang baru-baru ini itu kalau nggak salah pepantannya GKJ Nusuan. Ya, Banyuanyar. Ya, di Banyuanyar. Ya, di Solo. Betul. Nah, kasus seperti itu kan bukan cuma satu kali ya. Ada begitu banyak kasus yang terjadi. Dan ketika kasus ini terjadi mencuat, lalu kemudian publik marah. Kita akan lihat banyak netizen akan berkomentar, lalu kemudian biasanya lupa. Pindah dengan kasus yang lain, pindah dengan isu yang lain. Lalu kemudian kasus yang serupa itu berulang lagi. Menurut Pak Pendeta Mungki, apa yang menjadi penyebabnya? Apa memang negara gagal melindungi kita dalam menjalankan ibadah kita, atau ada persoalan yang lebih dalam justru di tengah-tengah masyarakat kita? Jadi apakah problemnya di negara atau ada problem lain yang justru lebih dalam, yaitu problemnya ada di tengah-tengah masyarakat kita sendiri, Pak Pendeta? Baik Bu Pendeta Santi. Jadi masalah ini memang kompleks sekali ya. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut atau satu faktor, tetapi banyak faktor yang kait-mengkait atau berkelindan satu dengan yang lain. Kalau kita lihat dari sudut negara, ditanyakan apakah ini berarti bahwa negara gagal dalam melindungi kebebasan beragama? Dengan jujur kita harus katakan ya gagal. Karena fungsi negara adalah bagaimana mengejawantahkan atau mewujudkan amanat dari konstitusi. Betul. Konstitusi jelas sekali, itu hukum tertinggi. Nggak ada yang lebih dari itu. Ya. Jadi bahkan agama pun tidak boleh
dalam hal urusan berbangsa dan bernegara tentunya ya, tidak boleh berada di atas konstitusi. Konstitusi itu menjadi dasar hukum bersama, apapun agamanya. Dan ini yang gagal diwujudkan setelah sekian puluh tahun kita merdeka. Ya, jadi kalau mau dikatakan apakah itu gagal, ya kalau kita jujur kita harus mengatakan ya gagal. Ya, ada berapa ribu kasus kalau kita mau hitung dari awal, dari tahun-tahun 45 barangkali sampai dengan saat ini. Iya. Ya, ribuan Setara kasus. Institut mencatat 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menghasilkan 331 tindakan intoleransi sepanjang tahun 2025. Itu baru 1 tahun. Iya kan? Ada sekian tahun yang kita tahu dan sudah. Entah diapain. Jadi kalau mau dikatakan demikian, ya kita harus mengakui bahwa negara gagal di dalam melindungi kebebasan beragama. Ya, dan ini menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai kelompok minoritas, sebagai kelompok agama tertentu ya, menyikapi kasus ini, tentu keprihatinan yang sangat mendalam. Ya. Pada satu sisi negara mengharuskan kita beragama, ya kan? Di negeri ini tidak boleh ada satupun orang mengatakan saya tidak mau beragama, saya ateis. Nggak bisa, itu melanggar hukum. Ya. Bebas beragama. Bebas beragama. Tetapi pada sisi yang lain, ia tidak dapat mengekspresikan imannya. Ya. Ekspresi iman yang paling rutin dinyatakan itu melalui ibadah, nggak ada yang lain gitu. Ya oke, dalam kehidupan sehari-hari ekspresi beragama itu bisa diwujudkan, tetapi toh agama tidak hanya sekedar etika, tapi juga ritual. Nah, ritual ini pun sesuatu yang sangat penting dalam memelihara, menjaga, menumbuhkan iman. Ya. Nah, jadi di satu sisi memang negara kita katakan memang gagal. Iya. Dia mengharuskan setiap warga negaranya beragama, tapi pada sisi yang lain dia abai terhadap pelanggaran-pelanggaran hak umat beragama. Betul. Sedih kita kalau kita mau bilang bagaimana ini? Ya. Tapi apakah juga ada hal lain yang menurut Pak Pendeta Mungki yang jauh nanti Pak Pendeta Mungki bisa eksplor ya? Apa yang terjadi di tengah masyarakat kita? Ya. Yang beragama ini. Ya. Jadi begini, ini kaitannya memang sangat luas ya, adanya arus globalisasi yang kemudian menghasilkan apa yang namanya religious market atau pasar agama. Ini sesuatu yang tidak dapat kita hindari, ya. Kecuali di negara-negara tertentu yang masih sangat tertutup seperti Korea Utara, ya tidak ada itu pasar agama. Bahkan di negara-negara seperti China sekalipun itu sudah terjadi juga, sudah muncul juga pasar agama. Nah, di dalam pasar agama itu mau tidak dapat dihindarkan terjadi kompetisi antar agama dimanapun itu terjadi. Nah, di sini fungsi negara apa? Fungsi negara adalah menjaga agar kompetisi ini sehat. Jadi sebenarnya paham tentang sekularisasi, sekularisme, pemisahan antara agama dengan negara itu sudah tidak relevan sekarang ini. Di era pasar agama sudah tidak relevan. Kita tetap membutuhkan kehadiran pemerintah atau negara dalam rangka untuk bukan mengintervensi tentunya, tetapi bagaimana mengatur, mengawasi, menjaga agar supaya kompetisi tidak bisa dihindarkan. Tetapi bagaimana kompetisi ini bisa berlaku dengan adil. Tidak hanya pada satu kelompok tertentu diberi kebebasan sebebas-bebasnya, sementara kelompok yang lain ditekan habis-habisan atau diabaikan hak-haknya misalnya. Itu kan. Nah, negara berfungsi untuk itu. Sekularisme itu sudahlah, itu tidak. Sekarang sudah di era yang seperti ini sudah nggak bisa lagi kita mengatakan memisahkan betul negara dengan dalam agama. pandangan sosiologi agama,
modern, sosiologi agama modern, disadari bahwa sekularisme itu sudah tidak Berarti relevan lagi. negara harus intervensi ketika Ketika terjadi kompetisi yang tidak sehat. oh, Ketika hukum itu tidak berlaku untuk semua, tetapi oke. hanya berlaku untuk sebagian. Iya, Ya, iya. sebagian itu pun juga Iya. ya Iya. tidak fair begitulah Distribusi ya. keadilannya mesti dikawal begitu ya, mesti itu dijaga. fungsi negara gitu. Bukan menindas salah satu kelompok dan membebaskan kelompok yang lain ya. Dengan berbagai kalkulasi politik harusnya tidak boleh demikian gitu. Baik, memang betul ada persoalan di tengah masyarakat kita, itu tidak dipungkiri, itu juga efek dari arus globalisasi yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi gitu. Negara harus tetap on the right track, memastikan agar keadilan itu sungguh-sungguh dipastikan itu seluruh masyarakat Indonesia, warga Indonesia siapapun itu dilindungi begitu. Baik, Pak Pendeta, banyak gereja merasa dipersulit ini perkara izin rumah ibadah. Satu sisi ya. Di sisi yang lain tekanan massa seringkali justru yang lebih menentukan daripada hukum. Ini bisa jadi juga yang menyebabkan dipersulitnya begitu ya, izin rumah ibadah. Itu salah satu bisa juga kan penyebabnya. Nah, apakah menurut Pak Pendeta negara selama ini terlalu berkompromi dengan massa yang intoleran? Ya, menurut saya ada tendensi ke arah sana. Jadi yang saya bilang tadi adalah ada semacam kalkulasi politik begitulah. Ini yang tidak sehat. Pada prinsipnya, kan ada yang mengatakan cabut saja itu SKB 3 Menteri. Bagi saya apakah itu positif? Apakah itu konstruktif? Dengan dicabutnya SKB 3 Menteri itu. Ya, menurut saya belum tentu juga. Nah, lalu bagaimana? Yang seharusnya adalah SKB 3 Menteri itu berlaku untuk semua. Disitulah peran negara memastikan ya. Peran negara akan terlihat bahwa negara hadir di tengah-tengah berbagai kompetisi. Kompetisi kan tidak bisa dihindarkan. Setiap agama, entah itu agama Samawi atau Abrahamik ataupun agama-agama yang lain, langsung ataupun tidak langsung selalu berusaha mencari pengikut. Itu tidak terhindarkan karena hanya adanya rekrutmen pengikut baru. Kelangsungan agama ini bisa dipertahankan lepas dari masalah faktor-faktor transenden tetapi faktor-faktor kemanusiaan sosial itu kan tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana di tengah-tengah kompetisi yang semacam itu negara hadir memastikan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang boleh menang-menangan. Dan tidak boleh ada satu kelompok pun yang kemudian ditindas habis-habisan. Jadi saya mau mencatat bukan persoalannya pada SKB 3 Menteri, cabut saja SKB 3 Menteri, tetapi memberlakukan SKB 3 Menteri secara konsisten dan bagi semua. Kan kita berulang kali mengatakan hukum berlaku untuk semua orang. Tidak ada seorang pun yang lolos gitu. Betul. Semua sama di mata hukum. Equal. Jadi, tapi itu kan selama ini hanya jadi semboyan. Sebenarnya bukan soal agama aja sebenarnya. Dalam perilaku berbangsa di banyak aspek dan faktor itu belum berlaku gitu. Setara. Belum ada kesetaraan gitu. Jadi ini keprihatinan kita. Baik. Nah, menurut Pak Pendeta mungkin apa akar masalah yang membuat penolakan terhadap kegiatan beribadah secara khusus gereja yang masih terus terjadi bahkan di negara yang menjunjung Pancasila dan kebinekaan itu apa yang menjadi akar masalahnya? Ada yang bilang kurang berbaur dengan masyarakat, kurang menjadi berkat tengah masyarakat, apalagi kurang menyapa tetangga, pokoknya macam-macam lagi. Tetapi juga di satu sisi banyak juga yang sangat berbaur dengan masyarakat. Kegiatan masyarakat ini itu bukan untuk semata mendapatkan izin tetapi ternyata enggak juga. Jadi ini
prasangka atau prejudice yang seringkali dikenakan hanya untuk kelompok minoritas. Sebenarnya ini pernah saya alami juga, atau paling tidak saya pernah terlibat dalam kampanye ketika pasca kerusuhan tahun 98, di mana kelompok etnis minoritas itu selalu dituduh tidak mau berbaur, tidak mau bersosialisasi. Bahwa ada orang-orang semacam itu, ya ada. Tapi apakah hanya kelompok, hanya dari etnis tertentu? Dari etnis yang lain pun sama. Betul. Ada yang seperti itu, tidak mau bersosialisasi, tertutup dan sebagainya. Labeling stigma ya. Ya, kenapa yang di sana itu tidak ada masalah, di sini dipermasalahkan? Iya. Jadi kelompok minoritas itu banyak sekali penderitaannya, ya sudah jatuh ditimpa tangga, diinjek-injek lagi. Ya. Jadi ini juga berlaku buat kelompok minoritas dari segi agama. Ya. Mungkin saja ada kelompok-kelompok tertentu yang tertutup, tidak mau berbaur, tapi itu minoritas sekali. Kita lihat ada banyak keikutsertaan, empati yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok agama minoritas ketika terjadi bencana alam misalnya. Mereka terjun, mereka membaur dengan masyarakat. Ya. Nah, jadi kalau ini dibebankan kepada kelompok minoritas, menurut saya tidak fair. Berarti persoalannya adalah pada asumsi prejudice. Ya. Entah mereka dapat dari mana. Begitu. Ya, jadi seringkali kebencian itu ditanamkan terus-menerus. Nggak ada alasan. Ya, benci saja terus-menerus begitu ya. Ya, jadi ini terjadi kompetisi yang tidak fair, yang tidak benar. Ya, itu sama seperti persaingan bebas tanpa batas. Ya. Di dalam ekonomi pun bisa terjadi seperti itu. Ya, bagaimana iklan sebuah produk itu bisa menghina atau merendahkan atau merusak secara terang-terangan produk lain yang sama gitu. Nah, ini juga terjadi dalam kompetisi agama. Ya. Lalu main kuat-kuatan. Siapa yang kuat? Betul. Dia yang menentukan hidup matinya kelompok yang lain. Bahkan hukum pun juga seolah-olah tumpul. Iya. Jadi itu menjadi persoalan begitu. Jadi kalau dikatakan kelompok minoritas ini kurang berbaur, menurut saya itu penilaian yang tidak tepat. Bahwa ada, ya pasti ada, nggak mungkin nggak. Gitu. Tapi seberapa besar prosentase yang seperti itu? Kecil sekali. Dan bukankah yang mau semodel seperti itu juga ada juga di berbagai macam tempat? Pasti. Ada kelompok-kelompok tertentu dari agama mayoritas pun bisa tidak peduli gitu juga dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan kehidupan bangsa. Betul. Baik Pak Pendeta, kita akan bersama-sama nanti ulik lagi ya, kita akan bersama-sama cek lagi di segmen yang kedua untuk beberapa hal yang lain berkaitan dengan toleransi dan kebebasan beribadah di Indonesia. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah.
Sahabat TKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program Warung Teologi dan Refleksi Iman, Warteg RI, dengan saya sebagai pelayan warung, penjaga warungnya, Pendeta Santiadi Manurung. Kita sedang membincang tentang topik yang serius, ya, juga topik yang mungkin dianggap sensitif di tengah-tengah bangsa ini, yaitu mengenai toleransi dan kebebasan beribadah di Indonesia. Dan kita memasuki segmen yang kedua. Para sahabat tentu saja dapat berinteraksi ataupun juga menyampaikan pertanyaan yang penting di kolom komentar yang sudah tersedia dengan narasumber Bapak Pendeta Mungki Asasminta. Baik Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini ya Pak. Sebagian mengatakan ya gereja ini terlalu diam atau kurang atau malah nggak berani bersuara ketika terjadi ketidakadilan ya, pembatasan, persekusi, penyegelan rumah ibadah dan sebagainya. Ada juga yang bilang ya kalau nanti gereja terlalu vokal nanti dianggapnya memprovokasi. Nah, menurut Pak Pendeta sendiri sampai sejauh mana ini gereja harus bersikap di antara jangan terlalu diam nanti kalau bicara dianggap terlalu vokal bahkan dianggap memprovokasi. Respon seperti apa yang tetap harus kita tunjukkan, rasanya kita harus tetap tunjukkan ya, sebagai umat Kristen agar tetap tegas memperjuangkan hak kita karena kita juga adalah warga bangsa Indonesia yang juga dijamin oleh konstitusi. Namun juga sekaligus tidak kehilangan damai, sejahtera dan kasih kita. Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Jadi menurut saya memang provokasi dalam arti seperti yang beredar di banyak medsos ya. Ada suara-suara meskipun saya tidak tahu apakah itu suara mayoritas dari kelompok tertindas ataukah hanya individu-individu tertentu yang mengatakan ya kan ada wilayah Kristen. Ya, bagaimana kalau wilayah Kristen juga dalam tanda melakukan hal yang sama terhadap agama yang lain. Menurut saya provokasi semacam ini tidak konstruktif, malah destruktif. Itu tidak akan menghentikan ketidakadilan. Itu hanya justru menyebarkan ketidakadilan. Ketidakadilan terjadi di sini kemudian dipindahkan ke sana atau disebarkan ke wilayah yang lain dengan korban yang berbeda, tetapi prinsipnya sama. Nah, bagaimana gereja harus bersikap? Menurut saya jalur hukum itu yang harus ditempuh. Jalur hukum itu yang harus ditempuh karena itulah yang paling dalam tanda kutip elegan. Perlawanan yang elegan itu melalui hukum, bukan melalui kekerasan. Ya, bukan melalui kekacauan, balas membalas. Itu bukan cara yang membangun tetapi merusak semuanya. Nah, dalam hal ini yang kita harapkan memang seperti kami sebagai gereja yang menjadi anggota dari PGI sangat berharap bahwa Biro Hukum PGI itu diperkuat. Kenapa demikian? Karena kasus-kasus intoleransi ini lalu hambatan bahkan kemudian pelarangan beribadah ini merupakan sesuatu yang sangat serius. Ibadah itu berkaitan dengan iman seseorang dan iman seseorang itu sesuatu yang eksistensial. Sesuatu yang melekat, yang tidak bisa diingkari, tidak bisa dilarang, tidak bisa ditekan dan sebagainya. Dan ini harus dibela. Ini masuk HAM, hak asasi manusia. Ya. Oleh karena itu Biro Hukum PGI harusnya lebih kuat, lebih lantang menyuarakan ketidakadilan ini. Ketidakadilan harus dibuka. Selama kita tidak mengakui adanya ketidakadilan, itu akan jalan terus. Itu akan jalan terus. Prinsipnya sama seperti dalam skop yang lebih terbatas ya. Kalau saya punya kelemahan dan saya tidak pernah mengakui kelemahan saya, maka saya tidak akan pernah mengatasi kelemahan itu. Nah, demikian juga dalam skop yang lebih luas, lebih besar. Selama kita terus mengatakan bahwa toleransi di negara kita baik-baik saja berjalan dengan baik, kita mengingkari adanya ketidakadilan yang begitu nyata dan begitu serius. Oleh karena itu ketidakadilan harus disuarakan dan harus diperjuangkan keadilan bagi semua. Jadi Biro Hukum PGI itu diperkuat. Bagaimana ini? Bekerja sama dengan Biro Hukum gereja anggota atau juga yang non-anggota? Ya, bahkan menurut saya bisa lebih luas. Bisa bekerja sama juga dengan Biro Hukum dari misalnya NU, Muhammadiyah,
yang juga sama-sama memperjuangkan keadilan untuk semua. Saya yakin bahwa di Muhammadiyah, di NU itu ada kelompok-kelompok yang sangat concern dengan keadilan, yang juga tidak sejalan dengan kelompok-kelompok intoleran ini. Mereka mempunyai pandangan yang sangat luas, sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, hak asasi manusia. Ya, berulang kali juga ada kasus-kasus penindasan terhadap kelompok minoritas. Teman-teman dari NU maupun Muhammadiyah berjuang untuk membela kelompok minoritas, bukan untuk ikut-ikutan menindas, bukan. Ya, ini kerjasama semacam ini harus terus dijalin. Dan PGI, Biro Hukum PGI pun harus memperjuangkan ketika terjadi ketidakadilan yang menimpa gereja yang bukan anggota PGI. Ya, jadi jangan hanya, ini kelompok saya, ini anggota saya, jadi saya harus bela. Itu, bukan kelompok saya, bukan anggota saya, itu bukan urusan saya. Jangan seperti itu. Jadi perjuangan yang paling mungkin, paling terhormat, paling elegan adalah lewat jalur hukum. Iya. Itu yang kita sepakati bahwa kita ini negara hukum, ya bukan main kekuasaan, kuat-kuatan dan sebagainya, enggak, bukan itu, tapi keadilan, dan ini harus terus diperjuangkan supaya masyarakat semakin sadar. Betul. Mengedukasi juga ya. Secara tidak langsung mengedukasi masyarakat bahwa seperti itu tidak benar. Tidak benar. Sebenarnya menurut keyakinan saya, sebagian besar masyarakat yang namanya silent majority itu tahu betul ini tidak benar, ini tidak adil. Tapi juga tidak mampu untuk melawan ketidakadilan ini. Karena tampak dibiarkan saja begitu saja. Jadi mereka juga punya ketakutan gitu, punya ketakutan terhadap kelompok-kelompok intoleran ini. Mayoritas, saya banyak menemukan dalam pelayanan sehari-hari keluarga-keluarga yang sangat toleran terhadap tetangganya, terhadap saudaranya yang berbeda iman. Itulah yang terjadi di masyarakat. Bagaimana misalnya di daerah itu sangat lazim dan tidak bukan sesuatu yang sangat mengejutkan ketika terjadi ketika ada kebaktian pemberkatan pernikahan, hadir di situ saudara-saudara Muslim yang masih terkait dengan saudara, sahabat, kerabat, dan mereka tidak merasa terganggu, tidak merasa tidak nyaman, begitu. Ya, mereka juga sebagai, kalau dalam resepsi sebagai penyambut tamu, tidak ada masalah. Bahwa sesungguhnya berarti tengah masyarakat ini sebetulnya biasa terjadi. Budaya kita sejak awal memang sangat toleran terhadap perbedaan, terhadap berbagai macam agama. Tetapi kemudian masuk paham-paham intoleran, dan itu pun juga sebenarnya kelompok yang bukan dominan, bukan dominan, bukan mayoritas gitu. Di penjelasan Pak Mungki ini udah masuk ini tentang kita perlu rasanya juga melakukan refleksi diri, membangun relasi kita dengan masyarakat sekitar lewat pendekatan sosial, tidak eksklusif seperti yang tadi disampaikan Pak Mungki. Ini sebetulnya lazim kita lakukan ya. Ya, sebenarnya itu banyak terjadi di beberapa daerah, termasuk juga di tempat saya, di Solo itu pernah juga terjadi, ada beberapa gereja yang didemo oleh kelompok luar, bukan oleh masyarakat sekitar oleh kelompok luar yang datang kemudian mendemo, yang menghadapi siapa? Masyarakat. Masyarakat di sekitar itu yang menghadapi. Bahkan itu pun sikap tidak eksklusif itu bahkan berlangsung juga ketika ada masa intoleran datang dan yang membela justru masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Jadi tetapi kan itu tidak kita harapkan begitu gitu, karena itu bisa menimbulkan konflik, benturan, kita juga bukan berarti kekacauan. Senang begitu Yang kita harapkan tetap jalur hukum. Hukum yang menjadi penengah gitu. Tapi dengan realitas itu kan mau menyimbolkan, bahkan mau membuktikan bahwa masyarakat kita juga sebetulnya juga sudah jengah
Iya. Sebenarnya Dan tidak eksklusif sebetulnya ya, begitu masyarakat kita itu masyarakat yang terbuka. Sebagian besar tentunya ya. Bahwa ada kelompok-kelompok yang tertutup, intoleran, itu tidak terhindarkan. Tapi ya, di samping hukum juga edukasi kepada masyarakat itu Kenapa sangat justru penting. hal-hal ini kok mestinya kan lebih diangkat begitu ya, lebih kita populerkan begitu, agar bangsa kita tuh berefleksi, kita seperti ini loh orangnya, kita tidak yang tertutup loh orangnya gitu. Ya, jadi edukasi masyarakat itu yang menurut saya kurang mendapat perhatian. Saya pernah mempunyai ide, bagaimana sih mengedukasi masyarakat? Masyarakat kita bukan masyarakat yang berpendidikan sangat tinggi. Statistik jelas ya, bahwa sebagian besar masyarakat kita itu hanya sampai pada SMA, level SMA. Lalu bagaimana mengedukasi masyarakat semacam ini? Menurut saya pendekatan sosiodrama. Kita ambil contoh begini saja. Masyarakat itu begitu senang mengikuti sinetron atau drama-drama seri di TV. Sampai sekian ratus atau sekian puluh seri pun ditongkrongin. Dan tayangan-tayangan semacam itu sangat memukau mereka, sehingga ketika ada tokoh antagonis mereka ikut merasakan kebenciannya gitu ya. Sampai saya pernah membaca katanya bahkan pemain yang antagonis ini dalam kehidupan sehari-hari pun dimusuhin. Padahal dia hanya berperan aja gitu. Kasihan sebenarnya ya. Tapi itu menunjukkan betapa kekuatan sinetron, drama seri itu sangat merasuk dalam jiwa para penonton. Nah, kenapa tidak diangkat topik-topik semacam itu diangkat dalam sinetron lah? Di mana di situ sebenarnya terjadi edukasi. Masyarakat bisa, oh iya ya, itu tidak adil ya. Kok sampai seperti itu ya. Nah, itu cara mengedukasi, dan itu di sebuah wilayah, saya tidak terlalu ingat, tapi di Afrika itu memang bukan soal keragaman agama, tetapi soal keadilan. Bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mereka sadar soal keadilan? Itu lewat teater rakyat. Teater rakyat yang keliling ke desa-desa, ke kampung-kampung, dan di situ sangat mengedukasi. Sehingga masyarakat tahu hak-hak mereka, kewajiban mereka, apa itu keadilan, dengan cara yang sederhana, yang sesuai dengan alam pikiran atau pola pikir mereka. Nah, kekuatan semacam ini sampai dengan saat ini tidak pernah disentuh. Lebih banyak ceramah-ceramah. Ceramah itu kan untuk kelompok yang berpendidikan universitas, tapi tidak menyentuh hati berarti menyentuh hati. Jadi bukan hanya kognitif tetapi juga hati. Afektif itu tersentuh. Dan itu akan jauh lebih efektif. Dan membuat kita jadinya berefleksi bersama begitu. Baik, Pak Pendeta, apakah gereja di Indonesia saat ini menurut Pak Pendeta Mungki sudah cukup bersatu belum dalam menyuarakan isu kebebasan beribadah? Atau ya udah, denominasi bergeraknya sendiri-sendiri, tergantung dari, ya kalau denominasi saya jadi yang punya masalah ya denominasi kami, kalau enggak ya kami pura-pura nggak dengar aja. Harus diakui bahwa kita ini ego sektoralnya masih kuat ya. Jadi kalau ada gereja tertentu yang terkena musibah semacam itu, ada yang tidak peduli, ada yang syukurin lah. Berkurang kompetitor. Ya, ini menurut saya penghayatan iman yang menurut saya sangat tidak Kristiani. Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa gereja itu seperti tubuh Kristus. Itu bukan hanya satu denominasi, tetapi semua gereja di seluruh dunia ini harusnya mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Dalam arti bahwa ketika ada yang mengalami penderitaan, ada yang mengalami ketidakadilan, itu menjadi beban kita semua, penderitaan kita semua.
Jadi bukan syukurin, atau udahlah itu bukan gereja saya kok, itu bukan aliran saya, itu bukan kelompok saya. Ini sikap yang menurut saya tidak mencerminkan iman Kristen, Ya, justru nilai-nilai Kristen. tidak mencerminkan nilai Kristen malah ya, Ya. yang dipakai adalah ego-ego sektoral Ya, begitu. ya. Jadi solidaritas kita tidak diwujudkan dengan mari kita lawan bersama dengan cara kekerasan. Ya, Saya Ya. yang di wilayah mayoritas Kristen, lawanlah mereka. Gitu. Ya. Jangan, bukan Ya. itu yang kita harapkan, tetapi kita bersama-sama mendukung. Ya. Mendukung proses mencari keadilan tadi. Mendukung Gitu. proses mencari keadilan. Ya. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga mengenai kalau ini dibiarkan ya, di dampak panjangnya itu seperti apa bahkan bagi generasi muda kita, generasi muda kayak apa yang mau kita ciptakan, yang mau kita bangun kalau realitas seperti ini tuh dibiarkan begitu saja. Kita akan temukan jawabannya di segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Kita sedang mempercakapkan satu topik yang sangat serius ya, yaitu tentang toleransi dan kebebasan beribadah di Indonesia. Kita memasuki segmen yang ketiga, segmen penutup. Mari sahabat, saya mengundang sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dengan narasumber Bapak Pendeta Mungki Asasmita. Baik, Pak Pendeta Mungki, di segmen yang ketiga ini, kalau persoalan intoleransi ini terus dibiarkan, ini kan pasti ada dampaknya Pak Pendeta ya. Apa dampak jangka panjangnya bagi generasi muda Kristen Indonesia? Misalkan ya, bagaimana nih mereka memandang bangsa? Mereka merasa nggak masih menjadi bagian dari bangsa ini kalau memang praktek intoleransi ini terus dibiarkan? Ya, tentu ada pengaruhnya karena sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, masalah beriman, beragama itu sesuatu yang eksistensial. Artinya eksistensial itu melekat erat di dalam diri kita. Kita nggak bisa menghapusnya. Kita nggak bisa kemudian tiba-tiba, saya mau jadi ateis saja, saya nggak mau percaya sama Tuhan. Nggak bisa. Ya, ada mungkin dari masyarakat tertentu bisa melakukan itu, tapi buat kita, terutama masyarakat Asia, masyarakat Timur yang sangat tinggi religiositasnya, itu tidak bisa kemudian mengatakan saya tidak percaya pada Tuhan karena melihat fenomena-fenomena ketidakadilan ini. Enggak, itu tetap melekat dan akhirnya kemudian memang betul seperti yang Anda tanyakan, lalu orang merasa bahwa saya bukan lagi bagian dari bangsa ini. Saya merasa tidak diperlakukan sebagai anak oleh bangsa ini. Saya menjadi saya menjadi seperti anak tiri, anak buangan, ya. Sehingga kemudian rasa cinta pada negeri itu pun juga pasti akan terpengaruh. Ya. Itu dampak yang
sangat mungkin terjadi, dirasakan oleh generasi muda. Dan ini yang seharusnya diwaspadai oleh pemerintah gitu, oleh negara. Jangan sampai hal ini terjadi ya. Atau mungkin juga Pak, mereka ada sebagian mungkin yang merasa ya ngapain juga beragama bisa. Itu yang saya ragu-ragu apakah mungkin ada, Sebagian mungkin ya, ada, ya. sebagian kecil. Tapi Ya. sekali lagi saya yakin bahwa religiositas masyarakat kita itu sangat tinggi. Masalah beragama, beriman itu masalah eksistensial. Jadi tidak mungkin dilarang, ya ditekan pun juga. Kita lihat bagaimana kelompok-kelompok minoritas mengalami tekanan yang luar biasa. Apakah mereka kemudian sudahlah lebih baik saya tidak beragama? Ternyata enggak. Mereka tetap mengadakan ibadah di rumah-rumah, diam-diam mengadakan ibadah. Itu kan fakta, itu betul. Ya, menunjukkan bukan sekadar kebandelan, tapi itulah masalah eksistensial buat orang-orang ini. Iya, betul. Ya. Hanya memang menjadi makin berjarak dengan bangsa ini ya, tidak memiliki rasa memiliki menjadi bagian dari bisa bangsa. Jadi bisa ke arah sana dampaknya gitu. Oke. Pak Pendeta, di tengah situasi seperti ini bagaimana ya gereja tetap mengajarkan kepada generasi muda, orang-orang Kristen ya, supaya tidak hidup dalam rasa takut, kemarahan, bahkan juga kebencian, ya, asumsi prejudice juga pada kelompok-kelompok lain. Ya, di situ memang gereja perlu. Kalau takut mungkin tidak, menurut saya tidak, karena nyatanya juga tetap mereka ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa sekalipun kelompok ini mengalami penindasan, toh tetap jalan terus, tidak mundur, tidak hilang iman gitu. Nah, yang perlu dijaga memang rasa marah dan kemudian kebencian atau prejudice terhadap kelompok masyarakat yang beragama lain, terutama yang mayoritas. Ini yang harus diajarkan oleh gereja, harus belajar untuk meyakinkan bahwa ini hanya kelompok kecil sebenarnya. Kelompok kecil bersuara keras, sementara mayoritasnya tidak demikian. Lihatlah dalam kehidupan sehari-hari, lihatlah masyarakat secara umum yang begitu toleran di semua daerah kok, di semua wilayah masyarakat itu toleran. Ya. Hanya mereka tidak ingin benturan dengan kelompok intoleran ini sehingga mereka menjadi diam, yang disebut silent majority, ya, mayoritas diam tadi. Nah, ini yang harus terus ditekankan. Bagaimana gereja tetap menekankan pengajaran tentang kasih kepada sesama, kemudian juga tidak membiarkan dikuasai oleh prasangka bahwa masyarakat kita itu semuanya seperti itu, tidak. Ya. Memperkuat networking juga ya. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana kelompok-kelompok saudara-saudara kita yang misalnya dari kelompok Muhammadiyah, dari kelompok NU yang juga memiliki yang memiliki rasa keadilan. Ya. Saya mengenal seorang tokoh Aan Ansori, ya. Dia dari Jawa Timur. Ya, dia menjadi koordinator kelompok Islam anti diskriminasi. Ya, dia berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Dan dia tidak pernah lelah untuk memperjuangkan keadilan bagi kelompok minoritas. Dan menurut saya ini harus diperhitungkan, ini harus dilihat bahwa ini loh ada juga gitu. Dan bahkan mereka bukan kelompok kecil, mereka mayoritas sebenarnya gitu. Dan mereka juga berani untuk bersuara. Ya, mereka berani menyuarakan ketidakadilan yang menimpa saudara-saudara sebangsa yang berbeda ini. Baik, Pak Pendeta, di segmen ketiga dan di menit akhir ini, apa harapan dan pesan Pak Pendeta mungkin bagi pemerintah, ya, bagi masyarakat Indonesia dan tentu saja bagi umat Kristen sendiri berkaitan dengan
masa depan toleransi dan kebebasan beribadah di Indonesia, masa depan konstitusi yang sudah menjamin ini, begitu. Iya, betul. Ya, jadi terutama untuk peran pemerintah supaya ya kita berharap bahwa pemerintah semakin sadar bahwa konstitusi itu harga mati. Ini menjamin keutuhan bangsa. Ya, jadi tidak boleh itu kemudian diabaikan hanya karena kalkulasi-kalkulasi politik yang belum tentu tepat, belum tentu benar, dan belum tentu baik. Ya, bahkan pasti tidak baik ketika mengabaikan konstitusi untuk masa depan bangsa ini. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memberikan tempat kepada semua orang secara adil, memberlakukan hukum secara benar. Ya, jadi tidak hanya hukum tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Tapi hukum harus betul-betul berlaku seperti simbolnya kan, seorang dewi keadilan yang matanya tertutup karena dia tidak memandang kelompok, tidak memandang orang. Semua harus diperlakukan sama. Kemudian juga pemerintah perlu memikirkan kurikulum pendidikan untuk generasi muda. Jadi, pendidikan agama itu penting, tetapi alangkah baiknya jika diselipkan juga di dalam kurikulum itu hal-hal yang bisa membangun sikap toleran. Ya. Dan menurut saya unsur-unsur seperti sosiologi agama itu menolong orang untuk melihat agama ini berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga tidak hanya soal benar dan salah, soal hitam dan putih, soal surga dan neraka, tetapi bagaimana agama ini berfungsi di tengah-tengah masyarakat secara konstruktif tentunya. Dan mereka berinteraksi langsung mungkin ya. Ya, jadi dengan diselipkan unsur-unsur sosiologi agama itu menurut saya itu bisa membuka wawasan bagi generasi muda untuk melihat bahwa bangsa ini, negara ini punya keragaman yang harus dihormati. Bahwa setiap orang berhak mempunyai keyakinannya masing-masing dan bagaimana saling menghormati. Bagaimana juga agama itu menjadi pendorong, menjadi memperkuat toleransi. Agama itu bukan merusak toleransi, bukan merusak persatuan, tetapi bagaimana mengokohkan persatuan di tengah keragaman. Itu menjadi peran pemerintah yang sangat penting. Di samping tentunya edukasi non formal, edukasi formal itu juga penting. Bagi gereja jangan lelah untuk menyadarkan, untuk menanamkan kepada umat bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang toleran. Dan itu harus terus diperkuat gitu. Jangan hanya mengikuti apa yang berkembang di media. Apa yang berkembang di media sosial, di YouTube yang isinya enggak karu-karuan saling menghujat, saling memaki, saling menghina. Itu sesuatu yang sangat tidak konstruktif. Berulang kali saya ditanya, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang ini yang dengan gagah berani menghina agama lain? Menurut saya, untuk apa? Itu sampah menurut saya. Maaf, saya harus mengatakan demikian. Karena apa? Karena itu tidak membangun sama sekali. Apa keuntungannya ketika kita balas menghujat, balas menghina orang lain atau kelompok lain? Apa sih dampak positifnya apa? Apakah kemudian kita merasa menang, merasa gagah dan sebagainya? Enggak. Itu terus menumbuhkan kebencian antar kelompok. Dan itu sangat tidak konstruktif. Ya. Lebih baik bagaimana sih menyampaikan pesan-pesan damai peaceful messages yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat yang mendinginkan suasana. Gereja perlu terus-menerus menanamkan pemahaman semacam ini. Yakinlah bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang toleran, bahwa ada kelompok intoleran, tetapi itu hanya kelompok minoritas. Di samping itu juga tentu gereja dalam skala nasional terus memperjuangkan keadilan untuk semua kelompok.
mempertemukan juga mungkin ya dalam realitas, karena kadang-kadang ini saya berangkat dari contoh saja ya Pak Pendeta. Ya. Saya waktu itu pernah mendampingi jadi pemuda begitu klasis, lalu kemudian bertemu dengan para santri begitu ya. Ya. Saya seingat saya waktu saya mendampingi remaja dulu gitu, nggak ada tuh pertanyaan kayak ini nanti kita salamannya gimana ya? Nanti mereka oke nggak ketemu kita? Itu nggak ada. Tapi yang sekarang itu ada. Jadi kayaknya memang media sosial itu memang sungguh turut membentuk, memframing ya. Ketika kegiatan itu mau diadakan, itu resistensinya datangnya justru dari penatua. Ya. Nanti bagaimana kalau mereka dipertemukan? Ini maksudnya baiknya mereka dipertemukan dengan yang lain nanti supaya dapat teman hidupnya. Ini juga kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa ternyata media sosial itu memainkan peran begitu sangat quote cuci otak banget. Kita mau perhadapkan dalam interaksi sehari-hari, tetapi belum ketemu aja udah. Ya, apalagi sekarang ini media sosial diperlengkapi dengan algoritma. Iya. Di mana kita kalau beberapa kali menyaksikan tayangan tertentu yang penuh dengan kebencian, itu terus yang akan disuguhkan kepada kita. Orang ini senang nonton ini ya, kasih terus. Dan kita tidak ada daya kritis untuk apa begitu. Jadi itu yang termasuk bagian dari brain rot, pembusukan otak. Karena kemudian kita sudah tidak bisa berpikir yang lain lagi kecuali hanya itu. Itu penting juga harus dimainkan berbahaya oleh gereja ya, mengedukasi kan. Jadi hati-hati dengan tayangan-tayangan semacam itu, karena tayangan-tayangan itu sangat tidak sehat. Carilah tayangan yang menyehatkan pikiran maupun iman dan mental kita. Jadi saya kira ini juga salah satu peran YKB ya, memberikan wawasan yang lebih baik, konstruktif, yang luas, sehingga orang kemudian tidak terpaku pada tayangan-tayangan, konten-konten yang merusak, tetapi konten-konten yang meluaskan wawasan, membangun, memberdayakan juga, betul, begitu ya. Kita sebagai umat Tuhan dan juga sebagai bagian yang sah dari Republik ini. Baik, Pak Pendeta, mungkin terima kasih untuk pencerahan di episode ini mengenai toleransi dan kebebasan beribadah di Indonesia. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan tentu saja dapat mengirimkan saran maupun komentar di nomor WhatsApp di 081281889191. Kita jumpa di pekan yang akan datang dalam program Warteg RI dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.